Sahabat celoteh iman yang terkasih, sehat selalu untuk kita semua, melimpah dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Dalam celoteh iman kali ini, dalam upaya kita melangkah bersama Yesus, kita diajak untuk mengenal Allah dan dunia. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudariku, sahabat celoteh iman yang terkasih, Yesus memandang kejahatan di dunia ini sebagai sikap kurang percaya akan kasih Allah. Ia membuat kita melihat bahwa kita terus-menerus hanya bersandar pada diri kita sendiri, lebih percaya kepada diri kita sendiri daripada kepada Allah, dan lebih cenderung pada cinta diri daripada cinta akan Allah. Oleh karena itu kita tinggal dalam kegelapan. Kalau kita berjalan dalam terang, kita dibuat mampu untuk mengakui dengan gembira dan penuh syukur bahwa segala sesuatu yang baik, indah dan benar berasal dari Allah dan ditawarkan kepada kita dalam kasih. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang sejati, kasih yang berasal dari Allah, tidak membeda-bedakan kawan dan lawan. Antara orang yang berpihak kepada kita dan orang yang melawan kita, orang yang berbuat baik kepada kita dan orang yang berbuat jahat kepada kita. Allah tidak membuat pembedaan seperti itu. Ia mencintai semua manusia, baik atau jahat, dengan cinta yang tanpa syarat. Yesus memberikan kepada kita kasih yang merangkul semua orang ini, dan ia mengundang kita untuk berusaha agar kasih seperti ini dapat dilihat dalam hidup kita. Kalau kasih kita seperti kasih Allah, merangkul baik lawan maupun kawan, kita telah menjadi anak-anak Allah dan bukan lagi anak-anak kekerasan. Anak-anak dalam perang, kecurigaan, iri hati, dan kematian. Kasih kita terhadap musuh menunjukkan kita ini milik siapa. Kasih itu menunjukkan rumah kita yang sebenarnya. Yesus menyatakan hal ini dengan amat jelas. Kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Begitulah, kasih Allah adalah kasih tanpa syarat, dan hanya kasih itulah yang dapat memberdayakan kita untuk hidup bersama tanpa kekerasan. Kalau kita yakin bahwa Allah sangat mencintai kita dan akan terus mencintai kita, seperti apapun kita ini dan apapun yang kita kerjakan, menjadi mungkinlah bagi kita untuk tidak lagi mengharapkan dari saudari atau saudara kita lebih daripada yang dapat mereka berikan. Menjadi mungkinlah untuk mengampuni mereka dengan murah hati kalau mereka menyakiti hati kita, dan selalu menanggapi sikap bermusuhan mereka
dengan kasih. Dengan melakukan hal itu, kita menampakkan cara baru menjadi manusia dan cara baru untuk menanggapi masalah-masalah dunia kita. Saudara-saudariku, sahabat cerita iman yang terkasih, Kori Aquino sadar bahwa kebencian terhadap Presiden Marcos tidak akan mendatangkan damai di Filipina. Martin Luther King tahu bahwa membenci orang kulit putih tidak akan membuahkan kesederajatan di antara orang-orang Amerika. Gandhi mengerti bahwa membenci orang-orang Inggris tidak akan membuahkan kemerdekaan yang sejati di India. Dunia baru tanpa pembunuhan dan tanpa pembantaian tidak akan pernah merupakan buah kebencian. Dunia baru ini adalah buah dari kasih. Bapamu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Dunia baru adalah buah dari kasih Allah. Kita manusia harus membuat hidup ini tampak dalam hidup kita sesuai dengan kata-kata Yesus, agar kita tidak membatasi kasih Allah. Saudara-saudariku, sahabat cerita iman yang terkasih, kalau kita mencintai musuh kita, hal yang berlawanan dengan kecenderungan dunia untuk membalas, kita menyatakan sebagian dari kasih Allah yang sempurna, yaitu Allah yang menghendaki untuk mempersatukan semua manusia menjadi anak-anak Bapa yang satu dan sama. Setiap kali kita mengampuni bukannya saling membenci, memberikan berkat bukannya saling mengutuk, saling membalut luka bukannya menaburkan garam ke dalam luka-luka itu, saling meneguhkan bukannya saling merendahkan, saling memberikan harapan bukannya saling membuat putus asa, saling merangkul bukannya saling melecehkan, saling menerima bukannya saling acuh tak acuh, saling berterima kasih bukannya saling mencela, saling memuji bukannya saling memfitnah. Pendek kata, setiap kali kita memilih untuk saling berkawan bukannya saling bermusuhan, kita menampakkan kasih Allah yang tanpa syarat. Kita melemahkan kekerasan. Kita menampakkan kasih Allah tanpa syarat. Kita melemahkan kekerasan dan melahirkan komunitas baru. Dunia menjadi jahat hanya kalau kita menjadi budaknya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa